Selamat pagi semuanya, rekan-rekan Urkes. Terima kasih sudah mau Oke. bergabung dalam sosialisasi SOP pemeriksaan tekanan darah. Jadi pada pagi ini saya akan sedikit menjelaskan tentang cara pemeriksaan tekanan darah. Saya yakin teman-teman semua sudah lebih bagus, lebih jago dalam melakukan pemeriksaan tekanan darah. Namun terkadang kita sering lupa cara yang benar itu seperti apa. Jadi untuk alat yang digunakan itu, yang pertama itu pastikan tensimeter. Nah, sekarang menurut aturan Kemenkes yang baru, tensimeter yang bisa dipakai itu ada dua, tensimeter aneroid ataupun tensimeter digital. Sekarang tensimeter yang air raksa sudah tidak boleh lagi digunakan. Untuk yang tensimeter aneroid itu tentu saja kita juga membutuhkan stetoskop untuk melakukan pemeriksaannya. Terus cara mengukur tekanan darah yang benar, yang pertama pastikan pasien ini istirahat selama 15-30 menit sebelum dilakukan pengukuran tekanan darah. Jangan pasiennya baru datang, kita langsung suruh pasiennya untuk dilakukan pengecekan karena biasanya hasilnya tidak akurat, bisa cenderung tinggi. Yang kedua, posisikan pasien ini bisa berbaring atau duduk dengan nyaman. Yang ketiga, pasang manset 2 jari di atas lipatan siku. Dan pastikan mansetnya ini terpasang tidak terlalu keras ataupun tidak terlalu longgar. Dan yang keempat, itu letakkan diafragma stetoskop itu di atas, tepat di atas arteri brachialis. Dan setelah itu kita bisa putar kunci tensimeter dan pompa dengan cepat hingga mencapai 3 tingkat angka di atas terakhir kali kita mendengar denyut nadi. Selanjutnya kita bisa putar kuncian secara perlahan untuk membuka sambil kita melihat pada angka yang tertera kapan pertama kali denyut itu terdengar dan juga kapan terakhir kali denyut terdengar. Karena kalau yang pertama kali kan berarti dia itu masuk di sistolik, sedangkan yang terakhir dia itu diastoliknya. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat saja sebentar videonya. Selanjutnya, manset tensimeter diikatkan pada lengan bagian atas, sekitar 2 jari di atas lipatan siku. Stetoskop diletakkan pada arteri brachialis yang berada pada lipatan siku. Sambil mendengarkan denyut nadi, tekanan di dalam tensimeter dinaikkan dengan cara memompa pump sampai sekitar 140 mm Hg atau sampai jarum terlihat bergerak smooth tanpa berhenti sesaat dan denyut nadi tidak terdengar pada stetoskop. Jika orang yang kita ukur terkena hipertensi, naikkan hingga 160 mm Hg sehingga denyut nadi tidak terdengar lagi. Setelah denyut nadi tidak terdengar pada stetoskop dan jarum juga bergerak tanpa berhenti, maka tekanan di dalam tensimeter pelan-pelan diturunkan dengan cara memutar air valve berlawanan arah jarum jam secara perlahan-lahan. Pada saat denyut nadi mulai terdengar lagi, baca tekanan yang terlihat pada jarum yang terdapat pada tensimeter. Jika misalnya menunjukkan angka 110 mm Hg, maka berarti tekanan sistolnya adalah 110 mm Hg. Pada proses pengukuran, tekanan di dalam tensimeter tetap diturunkan. Suara denyut nadi akan terdengar lebih jelas, sampai suatu saat suara denyutan terdengar melemah. Kakak, terima kasih atas perhatiannya semua. Aduh, terima kasih sekali.